di sini kami dari kelompok B2 akan membawakan topik edukasi yang berjudul Technology Enhancement in Healthcare and Medical Education. Yang pertama dari definisi dan manfaat akan dibawakan oleh Saudara Angga Saputra di slide selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Angga Saputra dengan NPM 2108260042. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang definisi dan manfaat teknologi enhancement in healthcare and medical education. Untuk definisinya sendiri, pengertian teknologi enhancement in healthcare yaitu merujuk pada penggunaan dan integrasi teknologi modern untuk meningkatkan kinerja, efisiensi, dan kualitas layanan kesehatan. Dalam konteks ini, teknologi digunakan untuk memfasilitasi pengumpulan, penyimpanan, pengelolaan, dan pertukaran informasi kesehatan. Untuk manfaatnya sendiri, di sini ada 5 manfaat. Yang pertama yaitu meningkatkan stabilitas pelayanan kesehatan. Yang kedua, meningkatkan kualitas pendidikan medis. Yang ketiga, mengurangi biaya pelayanan kesehatan. Yang keempat, yaitu meningkatkan efisien waktu. Dan yang terakhir atau yang kelima, yaitu meningkatkan pengalaman pasien. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang smartwatch. Smartwatch adalah perangkat jam tangan pintar yang dilengkapi dengan berbagai fitur canggih yang lebih dari sekedar menunjukkan waktu. Smartwatch dapat terhubung dengan smartphone atau perangkat lain melalui Bluetooth atau Wi-Fi, sehingga memungkinkan pengguna untuk menerima notifikasi, pesan, panggilan, dan bahkan melakukan aktivitas lainnya langsung dari pergelangan tangan. Dapat berbagai keuntungan dalam penggunaan smartwatch bagi kesehatan. Yang pertama adalah pemantauan kesehatan real time. Smartwatch memungkinkan pemantauan kesehatan secara real time. Fitur seperti detak jantung, kadar oksigen dalam darah, dan variabilitas detak jantung dapat dipantau sepanjang waktu. Yang kedua ada meningkatkan aktivitas fisik. Dengan fitur pelacakan langkah dan penghitungan kalori terbakar, smartwatch memotivasi pengguna untuk tetap aktif dan bergerak. Keuntungan selanjutnya adalah pemantauan tidur yang akurat. Smartwatch dapat melacak kualitas tidur pengguna dengan memonitor durasi tidur dan fase tidur seperti tidur ringan, dalam, dan REM. Lalu ada meningkatkan kesadaran stres. Smartwatch dengan sensor detak jantung dapat membantu mengidentifikasi tingkat stres tubuh berdasarkan variabilitas detak jantung. Lalu ada deteksi masalah kesehatan dini. Beberapa smartwatch memiliki fitur deteksi kesehatan jangki, seperti mendeteksi detak jantung yang tidak normal ataupun atrial fibrilasi. Selanjutnya, pengukuran yang tidak sepenuhnya akurat. Meskipun smartwatch memiliki berbagai sensor untuk melacak data kesehatan, seperti detak jantung, langkah, ataupun kualitas tidur, hasilnya mungkin tidak selalu akurat. Selanjutnya ada dampak radiasi dan pengaruh elektromagnetik. Smartwatch berfungsi dengan teknologi nirkabel seperti Bluetooth dan Wi-Fi yang dapat menghasilkan radiasi elektromagnetik. Lalu ada overtraining ataupun cedera. Overtraining yang tidak terkontrol dapat menyebabkan cedera fisik, kelelahan, atau masalah kesehatan lainnya. Meskipun terdapat banyak keuntungan dari penggunaan smartwatch juga dapat memberikan beberapa kerugian untuk kesehatan. Yang pertama adalah ketergantungan terhadap teknologi. Mengandalkan terlalu banyak pada smartwatch untuk pemantauan kesehatan dapat membuat pengguna menjadi terlalu tergantung pada teknologi. Selanjutnya ada gangguan tidur. Layar yang terang dan notifikasi yang masuk selama malam dapat mengganggu ritme tidur alami dan menyebabkan tidur yang kurang nyenyak. Oke, selanjutnya ada virtual reality atau VR. VR adalah teknologi yang membuat pengguna dapat berinteraksi dengan lingkungan hasil simulasi komputer. Virtual reality dalam dunia medis adalah teknologi yang menciptakan simulasi 3 dimensi, memungkinkan pengguna untuk berinteraksi dalam lingkungan virtual. Oke, selanjutnya ada manfaatnya. Manfaat dari VR itu yang pertama adalah sarana pendidikan di bidang kesehatan. Pengguna teknologi VR dapat memberikan visualisasi secara nyata mengenai rekonstruksi dari jaringan tubuh manusia secara rinci, mulai dari jaringan otot, organ dalam, kerangka tubuh, dan lainnya. Selain itu, dapat juga memvisualisasikan kondisi dari suatu penyakit tertentu yang mungkin terjadi pada tubuh manusia. Yang kedua, ada memberikan pelatihan training untuk tenaga medis. VR ini juga dapat digunakan sebagai sarana untuk memberikan pelatihan atau training untuk tenaga medis. Selanjutnya yang ketiga, ada membantu perawatan pasien. Pasien dengan kondisi nyeri hebat dengan menggunakan VR dapat menurunkan tingkat nyerinya dengan metode guided imagery pada VR tersebut. Dan yang terakhir, ada sarana untuk terapi rehabilitasi. Contohnya seperti kasus untuk mengobati pasien dengan kondisi mental seperti PTSD atau post traumatic disorder. Nah, selain dari keuntungannya, ada juga kerugian
pengendalian kita dalam menggunakan VR ini. Yang pertama adalah masalah kesehatan fisik. Ada dua, ada gangguan penglihatan dan kesehatan mental. Pada gangguan penglihatan menyebabkan ketegangan pada mata, mual, dan bahkan masalah pendengaran. Untuk kesehatan mental sendiri, ada risiko bahwa pengguna dapat mengalami depersonalisasi atau kesulitan membedakan antara dunia nyata dan dunia virtual. Kemudian ada biaya dan aksesibilitas, biaya tinggi dan persyaratan perangkat keras, dan yang terakhir ada keterbatasan ruang fisik. Pengguna VR seringkali memerlukan area fisik yang cukup luas untuk bergerak dengan bebas dalam lingkungan virtual. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai rekam medik elektronik. Rekam medik elektronik ini adalah suatu sistem digital yang digunakan untuk mencatat, menyimpan, mengelola dan mengakses informasi medis pasien secara elektronik. EMR menggantikan sistem pencatatan manual berbasis kertas dengan sistem yang lebih efisien dan mudah diakses. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangannya itu yang pertama, efisiensi dan stabilitas. Data pasien dapat diakses dengan cepat oleh tenaga medis di berbagai lokasi selama memiliki izin akses. Lalu proses pencatatan, pencairan, dan pembaruan data menjadi lebih baik dan lebih mudah dibandingkan dengan rekam medis manual. Yang kedua, mengurangi kesalahan. Catatan digital mengurangi risiko kesalahan baca yang sering terjadi pada tulisan tangan. Lalu sistem dapat memberikan peringatan otomatis misalnya tentang alergi obat atau interaksi obat berbahaya. Lalu yang ketiga, penghematan jangka panjang, mengurangi penggunaan kertas dan ruang penyimpanan fisik, lalu membantu efisiensi operasional sehingga menghemat biaya administrasi dalam jangka panjang. Keamanan data, yang keempat, keamanan data dilengkapi dengan teknologi enskripsi dan kontrol akses untuk melindungi data pasien. Sistem audit memungkinkan pelacakan siapa yang mengakses data pasien. Yang kelima, integrasi data. Mengintegrasi data dari berbagai sumber seperti laboratorium, radiologi, apotek, atau perangkat kesehatan pasien. Lalu mendukung pengambilan keputusan klinis berbasis data yang lebih akurat. Yang keenam, mendukung penelitian dan pelaporan, memudahkan analisis data besar atau penelitian kesehatan, lalu memenuhi kebutuhan pelaporan kepada instansi atau lembaga kesehatan dengan lebih efisien. Selanjutnya, kekurangannya itu yang pertama, biaya implementasi yang tinggi, lalu kebutuhan infrastruktur teknologi, lalu resistensi penggunaan. Beberapa tenaga medis mungkin enggan beralih dari sistem manual ke sistem digital karena kurang familiar atau khawatir akan beban kerja tambahan. Lalu ada juga risiko keamanan cyber, kerentanan teknis, lalu ada kurangnya standar dan interoperabilitas. Dan yang terakhir itu pemeliharaan sistem yang berkelanjutan. Saya akan membahas tentang teknologi artificial intelligence yang dimana yang kita sebut dengan AI merupakan inovasi yang semakin mendominasi dunia teknologi kesehatan. AI ini digunakan untuk menganalisis data kesehatan dalam jumlah yang besar dengan akurat. Teknologi ini cepat dan dapat membantu dokter dalam pengambilan keputusan yang lebih baik, terutama dalam diagnosis penyakit yang kompleks seperti kanker dan penyakit lainnya. Melalui machine learning, AI mampu mempelajari pola-pola data pasien sebelumnya dan mengidentifikasi anomali yang mungkin terlewatkan oleh manusia. Selain itu, AI juga dimanfaatkan dalam pengembangan obat baru di mana simulasi digital memungkinkan prediksi lebih cepat mengenai efektivitas obat-obatan yang sedang diuji. Yang mana dampak negatif dari AI ini sendiri, yang pertama perlindungan data, yang dimana perlindungan data pada pasien yang gangguan mental itu sangat penting sehingga aplikasi ini harus memiliki keamanan yang tinggi untuk mencegah pelanggaran data atau serangan dari siber. Yang kedua itu AI cenderung subjektif dalam diagnosis karena hanya berdasarkan data sebelumnya dan sulit untuk mengenali gejala baru. Yang ketiga, teknologi AI ini mengandalkan pemrosesan bahasa alami yang dimana pengenalan suara itu terbatas, hanya berfungsi dengan baik di negara atau wilayah tertentu. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang scanner kanker kulit. Scanner kanker kulit dikenal sebagai alat detektor yang mampu membedakan tahi lalat yang sebenarnya tidak berbahaya dengan kanker kulit atau melanoma. Pemeriksaan melanoma ini biasanya menggunakan sampel jaringan atau lebih sering dikenal sebagai biopsi. Cara kerja alat ini ialah dengan memanfaatkan teknologi fotografi serta menggunakan gelombang elektromagnet sebagai alat untuk mengidentifikasi penyakit tersebut. Hanya dalam 1 menit, alat ini dapat menganalisa semua informasi yang diterimanya dan menghitung kemungkinan bahwa tumor itu bisa berkembang.
Jika seseorang dicurigai memiliki kemungkinan terkena kanker, biopsi dapat dilakukan dengan jaringan yang dikirim ke laboratorium untuk pengujian lebih lanjut. Namun, pemeriksaan ini yang menggunakan sampel atau biopsi dianggap tidak terlalu efektif karena prosedurnya sering mengalami kesalahan sehingga hasil yang didapat tidak akurat. Oleh karena itu, diciptakan semua teknologi fotografi dengan berbagai jenis panjang gelombang elektromagnetik. Kemudian data yang didapat dicocokkan dengan database melanoma yang telah dikumpulkan sebelumnya. Saya Dea Marani 210600. Di sini saya akan melanjutkan yaitu tentang telemedicine. Jadi dilihat dari definisi, perkembangan teknologi informasi di bidang kesehatan melahirkan sebuah konsep yang dikenal dengan nama digital health. Yang dimana menurut WHO pada tahun 2019, digital health itu merupakan suatu bentuk inovasi penggunaan teknologi informasi dan komunikasi untuk memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan dan memberikan intervensi kesehatan yang efektif. Jadi ada salah satu implementasi digital health yang di fasilitas pelayanan kesehatan itu adalah penggunaan telemedicine. Jadi secara definisi, telemedicine itu adalah pelayanan kesehatan yang dilaksanakan secara jarak jauh melalui pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi untuk memberikan panduan atau konsultasi, diagnostik, dan tata laksana perawatan pasien. Layanan telemedicine ini dapat menghemat waktu, biaya, dan efektivitas pelayanan kesehatan. Kemudian dari telemedicine ini dia dibagi menjadi dua, ada secara keuntungan dan kerugiannya. Jadi dari keuntungan itu ada banyak. Pertama, bisa mudah diakses, kedua bisa hemat biaya, ketiga bisa memperluas jangkauan tenaga kesehatan, yang keempat bisa meningkatkan kesadaran masyarakat. Mungkin kita akan bahas satu-satu penjelasan dari keuntungan tersebut. Jadi pertama, keuntungannya dari telemedicine itu bisa mudah diakses. Mengapa sih mudah diakses? Jadi untuk kelebihan telemedicine ini yang utama adalah kemudahan dari akses tersebut. Yang dimana kalian itu bahkan nggak perlu pergi ke fasilitas kesehatan dimanapun itu tertentu. Jadi cukup dengan menggunakan smartphone yang biasa digenggam dan dibawa pergi kemana-mana. Kemudian layanan ini bisa diakses siapa saja dari berbagai kalangan masyarakat. Bisa dikatakan bahwa akses layanan kesehatan jadi jauh lebih merata berkat telemedicine ini. Baik, saya akan menjelaskan tentang implan elektronik. Implan elektronik adalah perangkat kecil yang ditanamkan dalam tubuh manusia untuk tujuan medis ataupun fungsional. Implan ini biasanya dirancang untuk memberikan manfaat seperti pengobatan, pemantauan kondisi kesehatan, atau bahkan untuk meningkatkan fungsi tubuh. Beberapa contoh implan elektronik termasuk alat kaki jantung, implan koklea untuk pembantuan pendengaran, serta alat implan untuk pemantauan kesehatan seperti sensor glukosa ataupun oximeter. Adapun manfaat implan elektronik, yang pertama adalah sebagai pemulihan kesehatan. Implan elektronik seperti alat pacu jantung dapat membantu mengatur detak jantung pada pasien dengan masalah jantung, sehingga meningkatkan kualitas hidup mereka. Yang kedua adalah sebagai meningkatkan fungsi organ. Contoh lainnya adalah implan koklea yang dapat mengembalikan ataupun membantu bagi orang-orang yang mengalami gangguan pendengaran berat. Yang ketiga adalah sebagai pemantauan kesehatan, di mana implan yang dilengkapi dengan sensor dapat memantau kondisi kesehatan secara real time, seperti kadar glukosa pada pasien diabetes, dan mengirimkan data langsung ke perangkat medis atau profesional kesehatan. Yang keempat adalah sebagai pengobatan penyakit. Beberapa implan seperti perangkat neurostimulasi dapat digunakan untuk mengobati kondisi seperti Parkinson, nyeri kronis, ataupun gangguan syaraf dengan memberikan stimulasi listrik pada area tertentu di otak ataupun syaraf. Yang kelima adalah sebagai kenyamanan dan mobilitas bagi orang-orang yang mengalami kelainan fisik ataupun gangguan motorik. Implan seperti prostesis yang dilengkapi teknologi elektronik dapat memberikan gerakan dan kontrol yang lebih baik, memungkinkan mereka untuk lebih mandiri. Implan elektronik semakin berkembang dengan kemajuan teknologi dan memberikan banyak harapan baru untuk pengobatan serta perbaikan kualitas hidup bagi banyak orang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.